Apa kabar Palembang? Terima kasih pendengar dan juga netizen masih bersama kami di El Sinta Palembang News Talk edisi siang, dan saya masih bersama dengan Ketua DPRD Kota Palembang, Bapak Zainal Abidin Sarjana Hukum. Pak Zainal, kita lanjutkan kembali ya. Mungkin di awal tadi sudah banyak sekali bercerita terkait dengan awal mula hingga akhirnya masyarakat juga bisa lebih percaya kepada Bapak dan sejauh ini bisa menjadi anggota DPRD sekaligus Ketua DPRD, Pak. Nah, mungkin juga masyarakat ingin tahu, Pak, tantangannya pasti berbeda ya sejauh ini, dan menjadi ketua DPRD, tantangan apa yang mungkin juga masyarakat harus tahu nih Pak, kinerja dan juga kerja kerasnya Pak, silakan. Tentu kalau menjadi anggota DPRD Kota Palembang ini banyak hal yang harus kita pahami dan eh, diharapkan kita mengerti semua. Padahal banyak hal yang tidak bisa kita ketahui terkait hal-hal yang lain, dan kita perlu masukan dan juga perlu studi banding dengan daerah lain, yang pastinya apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita kerjakan, tapi hal-hal itu kan menyita waktu, sehingga kita untuk ke masyarakat itu berkurang. Karena kami ini sesuatu yang disampaikan itu tidak kami serta-merta maksud kami benar adanya. Kami ini sering menjadi keraguan kalau tidak kami ke lapangan, tidak langsung melihat. Nah, ini kami harus salah satu yang menjadi sifat kami kan ya, kebiasaan lah Pak ya, karena mungkin dari ketua RT juga dulu sering ketemu dengan masyarakat gitu Pak ya. Seandainya kami contohkan ada usulan jalan, ini kami juga memang layak itu kalau lihat dari proposal, dari, tapi kalau kami tidak datang langsung, kami belum puas. Mana dulu yang harus dikerjakan, bukan tidak percaya. Tapi inilah maksud kami, pembangunan infrastruktur itu tidak mudah. Perlu dana yang cukup besar. Nah, kami harapkan memulai itu harus dari awal sehingga nanti berkelanjutan, walaupun itu tidak selesai. Nah, jangan memilih tempat mana yang kita kenal, mana yang usulan, padahal yang kita penting itu dari pangkal ke ujung. Ini kadang-kadang di tengah kan. Nah, ini harapannya, sama kita membangun rumah bahwa kita harus pondasinya dulu kuat. Ini pondasinya biasa-biasa saja, nanti bangunannya sudah cukup mewah, sudah dibangun, ternyata nggak kuat pondasinya. Kepengen nanti bertingkat, padahal gitu, pondasinya nih, karena biayanya kan tidak serta-merta dapat seperti itu. Sudah biasa-biasa lah. Tapi dengan perekonomian meningkat, menyesal kan nanti, kenapa tidak perencanaan dari awal. Ini yang kami pengen ketahui, dan memang itu menjadi prioritas. Kadang kita ini karena pemilihan DPR ini dapil, kemudian suatu daerah itu kadang tidak semua memilih ataupun suka dengan kita, tetapi dalam perjalanan kita menjadi DPR ya kita harus namanya merangkul semua kan. Yang milih tidak memilih tidak ada lagi yang namanya masyarakat Kota Palembang. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita, bahwa yang prioritas itu kita utamakan, walaupun itu kadang jadi bumerang bagi konstituen kita ya. Kami memilih bapak itu katanya, kakak itu ataupun mamang itu, tapi kami belum dibangun karena ya kita melihat bahwa mereka belum prioritas. Sedangkan ada yang lebih prioritas. Nah, ini yang susah kadang membedakan, tapi ya kita berupaya untuk profesional. Tapi mungkin di masa ada waktunya, ada kalanya DPR itu harus terjun ke masyarakat, reses Pak ya. Itu mungkin salah satu untuk mendengar kembali. Itu diedukasikan kepada masyarakat tentunya Pak ya. Salah satu yang tidak kita dapati, pada kita temui dalam waktu kita berjalan sendiri, itu kita melalui reses banyak hal
yang disampaikan masyarakat terkadang kita menganggap apa yang kita kerjakan sudah semua. Tapi begitu reses masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan, yang harus diusulkan, yang harus direalisasikan. Dan masyarakat kadang-kadang kalau bisa hari ini mengajukan, besok realisasi, Pak. Nah, ini yang menjadi masalah. Apalagi sekarang sudah SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, kan. Jadi usulan itu setahun sebelum itu sudah masuk. Kemudian seluruh masyarakat, ketua RT, ketua RW itu dari pihak kelurahan harus menyampaikannya. Kalau untuk APBD tahun 2024 bulan Maret kemarin sudah harus disampaikan. Ya, paling bisa mengakomodir itu di perubahan nanti di 2024. Jadi ini usulan itu sudah hampir close karena dengan perencanaan itu. Nah, ini yang menjadi kendala. Padahal masyarakat kalau ketemu kita langsung usul ke harapan seperti yang disampaikan tadi, bahwa dia mau cepat. Tapi kita terhalang oleh aturan, kan. Sekarang ini. Tapi itu kan juga bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari anggota DPR, ya. Peran pemerintah juga ada di situ, Pak. Ya. Nah, kita harapkan apa yang diusulkannya, makanya kita minta catat, alamatnya lengkap, mudah-mudahan sudah diakomodir oleh dinas yang terkait. Ya, itu bisa jalan. Dan kita juga bisa senang. Sudah, itu sudah masuk. Setidaknya apa yang diharapkan dari masyarakat kita sudah berusaha untuk mewujudkan dengan hal seperti itu, Pak, ya. Baik. Tapi hal itu juga tentunya kadang-kadang dilema, Pak, ya. Artinya di sisi lain kita dapilnya di wilayah mana, tapi karena tanggung jawab saat ini bukan hanya fokus ke dapilnya saja merata, itu menjadi sebuah tantangan juga, Pak. Iya, pastinya. Karena kita pengen lebih fokus ke dapil, tapi sebagai ketua DPRD itu milik seluruh masyarakat Kota Palembang. Makanya kami punya anggota ada di dapil masing-masing, kami komunikasikan dengan anggota DPR yang ada di dapil masing-masing yang menjadi usulan masyarakat. Misalnya di daerah Sematang Borang itu ada 8 kursi DPR situ. Mungkin yang pertama kami kasih masukan dari partai kami sendiri. Kalau tidak bisa mengakomodir mungkin dari yang lain. Dan alhamdulillah itu bisa sinergi karena kita sampaikan itu dapil kamu. Apabila kamu berbuat, insya Allah akan berbuah manis. Baik. Nah, itu baru tantangan kepada masyarakat, Pak. Artinya menjadi tanggung jawab pokok utama, ya. Tapi kan menjadi ketua DPR juga punya tantangan baru nih, karena juga harus memimpin anggota-anggotanya. Ini gimana, Pak? Ya. Karena banyak ya, totalnya ada 50 anggota, Pak, ya. Ya. Dan kedudukan ini hampir sama. Dia tidak terlalu patuh dengan ketua DPR. Kalau kami perhatikan, dia patuh ketua umumnya masing-masing. Apa kabar Palembang?